Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Santriwan, santriwati Pesantren Persatuan Islam nomor 50 Lembang, terkhusus jenjang mu'alimin atau aliyah, serta ikhwatu iman rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, berkat rahmat, qudroh dan iradah Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita kembali bisa bertakorub kepadanya dengan cara thalabul ilmi atau mencari ilmu. Untuk pertemuan kali ini, sebagaimana jadwal yang sudah ditetapkan, yaitu materi terkait tafsir am atau menafsirkan ayat Al-Quran secara umum. Minggu kemarin kita sudah membahas ayat 43 di dalam surat An-Nisa, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Dari ayat itu kemarin kita sudah membahas potongan ayat dengan redaksi ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna. Potongan ayat itu menjadi dalil sebagaimana yang minggu kemarin kita jelaskan, bahwa bagi orang-orang yang mabuk disebabkan mereka meminum khamar, maka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat atau untuk mendekati sholat. Sampai kapan? Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai mereka dapat dengan pasti memahami apa yang dia baca. Alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang yang mabuk untuk tidak melaksanakan sholat atau melarang orang-orang yang mabuk dari melaksanakan sholat disebabkan, pertama, karena status khamar adalah haram, walaupun ayat ini menjadi fase kedua dari pengharaman khamar. Yang kedua, yang menjadi alasan kenapa khamar diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena bagi orang-orang yang mabuk akalnya tertutup. Akalnya tertutup, lalu kemudian urat-urat yang ada di otaknya sebagian terputus, sehingga dia tidak akan pernah mampu mengetahui apa yang dia baca. Makanya minggu kemarin kita sudah jelaskan, ada dari kalangan sahabat yang mengadakan pesta-pesta, di antaranya Abdurrahman bin Auf mengundang Ali bin Abi Thalib, lalu kemudian ketika datang waktu sholat, setelah minum-minum, Ali bin Abi Thalib menjadi imam. Ternyata ketika Ali menjadi imam, Ali biasa membaca ayat surat Al-Kafirun. Ternyata ada dari kalangan sahabat yang membaca a'budu ma ta'budun. Nah, maka kenapa para sahabat mereka membaca ayat yang berbeda dari apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini menjadi dalil bahwa mereka tidak mengetahui apa yang mereka baca. Nah, kekhawatiran ketika ada orang yang mabuk-mabukan lalu kemudian mereka sholat, bisa jadi niat untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ternyata dalam praktek sholat bukan mengesahkan Allah, justru malah menafikan akan esanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka
minggu kemarin kita sudah membahas redaksi sampai matakulun. Insya Allah pada pertemuan sekarang kita akan membahas wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu, yang bermakna kalau kita lihat bagaimana terjemahan Depag kurang lebih seperti ini. Sedang kalian dalam keadaan junub, kecuali abiri sabilin, hanya sekedar lewat saja atau hanya sekedar berlalu saja, hatta tagtasilu, sampai kalian mandi. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, santriwan santriwati Rijalul Ghad wa Ummahatul Ghad Pesantren Persatuan Islam nomor 50 Lembang. Dalam redaksi ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan redaksi wala junuban. Redaksi sebelumnya Allah melarang orang-orang yang mabuk untuk mendekati sholat atau orang-orang yang mabuk untuk melaksanakan sholat. Dalam redaksi ini pun sama, karena waw di sini adalah waw athof, maka wala junuban, janganlah kalian melaksanakan sholat. Atau sebagian ulama tafsir menjelaskan wala junuban, janganlah orang-orang yang junub mereka mendekati masjid atau masuk dalam masjid, illa abiri sabilin, kecuali hanya sekedar lewat saja atau hanya sekedar sebentar saja, hatta tagtasilu, sampai kapan tidak boleh sholat, sampai kapan tidak boleh diam di masjid, hatta tagtasilu, sampai kalian benar-benar selesai dari junub dengan cara kalian mandi. Nah, santriwan santriwati dan ikhwatu iman rahimakumullah, Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitabnya Tafsir Al-Kabir atau yang lebih familiar dengan nama Tafsir Mafatihul Ghaib, beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan junub dalam ayat ini anna aslal janabati al-bu'du. Yang dimaksud dengan junub dalam ayat ini artinya adalah al-bu'du, menjauhkan. Nah, karena yang namanya junub artinya menjauhkan, menjauhkan dari apa? Nah, para ulama mereka menjelaskan, di antaranya kemudian Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya beliau menyebutkan bahwa wal jumhuru minal a'immati wal jumhuru minal ummati, mayoritas ulama menyebutkan bahwa ala annal junuba, bahwasanya orang-orang yang junub huwa goirut tohiri, mereka adalah orang-orang yang kondisinya tidak suci. Tidak suci disebabkan apa? Min inzalin, disebabkan mereka mengeluarkan air mani atau disebabkan mereka mengeluarkan sperma. Au mujawizati khitanin, atau disebabkan kemaluan mereka masuk kepada al-khitan, kepada kemaluan perempuan. Nah, artinya jumhur ulama menyebutkan orang-orang yang junub itu salah satunya pertama disebabkan mereka keluar sperma, atau keluar sperma disebabkan mereka melakukan hubungan badan. Nah, maka ketika ada orang yang melakukan hubungan badan, maka mereka disifati oleh Al-Quran dengan kalimat junubun. Dan bukan hanya orang yang mengeluarkan sperma yang termasuk ke dalam kategori junub. Para ulama fikih mereka sepakat yang dimaksud dengan junub artinya adalah orang-orang yang telah mengeluarkan sperma, baik sengaja atau tidak sengaja, baik dipaksa atau tidak dipaksa. Yang kedua, bagi perempuan, mereka yang sedang dalam kondisi haid atau mereka yang sudah melahirkan, yang kita kenal dengan istilah nifas. Waruya an ba'di sahabati, diriwayatkan dari sebagian sahabat, ala ghusla illa min inzalin, tidak ada kewajiban mandi kecuali min inzalin, disebabkan karena turun. Yang dimaksud dengan turun di sini bukan berarti turun dari atas ke bawah, tetapi ala ghusla illa min inzalin, tidak ada kewajiban mandi kecuali bagi mereka yang telah keluar sperma atau bagi mereka yang sudah melakukan hubungan badan. Nah, maka ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan
innamal ma'u minal ma'i. Sesungguhnya adanya penyebab terkena air, yaitu mandi, minal ma'i, disebabkan karena keluarnya air. Atau hadis ini menjadi dalil kewajiban mandi disebabkan karena keluarnya air. Keluar air di sini otomatis yang dimaksud adalah melakukan hubungan badan. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah serta santriwan santriwati Persatuan Islam nomor 50 Lembang, ketika Fahrudin Ar-Razi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan junub adalah al-bu'du, jauh. Lalu kemudian Al-Qurtubi menjelaskan yang dimaksud dengan junub juga artinya adalah orang-orang yang dalam kondisi baru melaksanakan hubungan badan. Maka kemudian Imam Ibnu Katsir beliau lebih menjelaskan yang dimaksud dengan redaksi wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu qala Ibnu Abu Hatim. Abu Hatim beliau berkata bahwa haddatsana Muhammad bin Ammarin. Muhammad bin Ammar telah menceritakan kepada kami, haddatsana Abdurrahman telah menceritakan kepada kami Abdurrahman Ad-Dashtaqi, akhbarona Abu Ja'far Ar-Razi. Abu Ja'far Ar-Razi telah menceritakan kepada kami an Zaid bin Aslam, dari Zaid bin Aslam, an Atha ibni Yasarin, dari Atha bin Yasar, an Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas beliau mentafsirkan redaksi wala junuban illa abiri sabilin dengan ungkapan la tadkhulul masjida, janganlah kalian masuk masjid, wa antum junuban, sedangkan kalian dalam keadaan junub, illa abiri sabilin, kecuali hanya sekedar lewat saja. Nah, Ibnu Abbas dengan tegas menyebutkan ketika Allah di dalam Al-Quran menyebutkan wala junuban, janganlah orang-orang yang junub masuk masjid, maka ditegaskan oleh Ibnu Abbas yang dimaksud dengan junuban di sini artinya la tadkhulul masjida wa antum junubun, janganlah kalian masuk masjid sedangkan kalian dalam keadaan junub. Illa abiri sabilin, kecuali hanya sekedar lewat saja. Apa maksudnya? Tamurru bihi marron wala tajlisu, yang dimaksud adalah engkau jalan atau hanya sekedar melewati masjid saja, masuk ke pintu masjid kemudian keluar ke pintu masjid yang kedua, wala tajlisu, dan engkau tidak duduk di masjid tersebut. Nah, inilah yang dimaksud dengan abiri sabilin. Lalu kemudian Fahrudin Ar-Razi beliau kembali mentafsirkan dengan menyebutkan bahwa wala junuban, yang dimaksud dengan redaksi wala junuban illa abiri sabilin, yang dimaksud adalah wala junuban. Ketika Allah menggunakan kalimat wala junuban, itu artinya adalah atfun. Wa di sini merupakan atof. Waw atof dari kalimat mana? Ala qaulihi, dari kalimat sebelumnya, yaitu wa antum sukaro, dan kalian dalam keadaan mabuk. Wal wawu hahuna lil hali, sedangkan wawu yang terletak pada kalimat wala junuban, maka wawu ini bermakna lil hali, untuk menunjukkan keadaan. Artinya keadaan orang-orang yang mabuk serta keadaan orang-orang yang junub, maka jangan mereka melaksanakan sholat dan jangan mereka mendekati masjid. Wat takdiru, dan takdir dari ayat tersebut yaitu la taqrabus sholata, janganlah kalian mendekati sholat hala matakunu sukaro, ketika keadaan kalian sukaro, mabuk. Wahala matakunu junuban, dan ketika keadaan kalian dalam kondisi junub. Nah, maka wa yang terdapat di dalam redaksi wala junuban artinya hukum bagi mereka yang mabuk sama seperti hukum bagi mereka yang junub, atau hukum bagi mereka yang junub sama seperti hukum bagi mereka yang mabuk. Orang yang mabuk tidak boleh masuk masjid,
Orang yang mabuk tidak boleh melaksanakan sholat. Karena waw di sini menunjukkan hukum yang sama, maka orang-orang yang junub haram melaksanakan sholat. Dan orang-orang yang junub haram untuk mendekati atau masuk ke dalam masjid. Bahkan Fakhruddin Ar-Razi, beliau menyampaikan seperti ini. Huwa al-ijnabu. Larangan junub di sini artinya menjauhkan orang yang junub dari masjid. Sampai kapan? Waqila lilladzi yajibu alaihil guslu, sampai dia melaksanakan mandi. Junub itu disebabkan li'annahu yajtanibu sholata. Orang yang junub menyebabkan mereka harus menjauhi sholat. Wal masjidah, orang-orang yang junub juga menyebabkan mereka meninggalkan masjid. Nah, inilah kenapa orang-orang yang keluar sperma, baik disengaja atau karena melakukan hubungan badan, atau bagi perempuan yang haid dan perempuan yang nifas, kenapa mereka disebut sebagai junub? Karena junub artinya al-bu'du, menjauhkan dari apa? Menjauhkan orang-orang yang junub dari melaksanakan sholat dan dari mendekati masjid. Walaupun Fakhruddin Ar-Razi beliau menekankan wa qira'atul Qur'an, orang-orang yang junub juga mereka tidak boleh untuk membaca Al-Quran hatta yatatoharo, sampai mereka benar-benar suci. Nah, kan tetapi ikhwatu iman rahimakumullah, serta santriwan santriwati Persatuan Islam 50 Lembang, untuk membaca Al-Quran, nanti insya Allah kita akan jelaskan satu hadis dari Nabi SAW yang menyebutkan bahwa orang-orang yang junub tidak boleh mendekati Al-Quran. Nah, ternyata dalil terkait orang yang junub tidak boleh membaca Al-Quran statusnya adalah dhaif. Akan tetapi insya Allah nanti kita jelaskan. Sumaqala, kemudian para ulama tafsir menjelaskan lagi, orang-orang yang junub mereka tidak boleh masuk masjid illa abiri sabilin, kecuali hanya sekedar untuk lewat saja. Wa qad dzakarna, dan kami telah menyebutkan, kata Fakhruddin Ar-Razi, anna fihi qaulaini, terkait tidak bolehnya mendekati masjid atau hanya sekedar lewat saja, para ulama terbagi ke dalam dua pendapat. Ahaduhuma, salah satu di antara keduanya menyebutkan anna hadza al-uburu al-muradu minhu al-uburu fil masjidi. Yang dimaksud dengan ila abiri sabilin artinya hanya sekedar lewat ke masjid. Lewat dari pintu depan atau pintu kiri, kemudian lewat ke masjid, lalu kemudian keluar dari pintu kanan saja. Nah, itulah yang dimaksud dengan abiri sabilin. Ulama tafsir yang pertama. Sedangkan ulama tafsir yang kedua, pendapat yang kedua menyebutkan annal murada biqaulihi ila abiri sabilin, bahwa orang yang junub tidak boleh masuk masjid kecuali hanya lewat saja. Yang dimaksud dengan abiri sabilin, sebagian ulama menyebutkan al musafiruna, bagi orang-orang yang musafir ada pengecualian, begitu. Jadi bagi kita, ketika kita mau mengambil pendapat yang kedua, bagi kita yang diam di tempat atau sedang mukim, kemudian kita junub, maka larangan masuk masjid itu mutlak, tidak boleh. Kalau mau masuk masjid silahkan, hanya sekedar lewat saja. Tetapi bagi musafir, walaupun mereka junub tidak jadi masalah, silahkan jika mau diam di masjid juga. Kenapa? Karena ulama yang kedua menyebutkan yang dimaksud dengan abiri sabilin adalah al-musafiruna, orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Nah, ini pendapat yang kedua. Akan tetapi kalau misalkan kita lihat berbagai macam dalil yang disampaikan oleh Nabi dan dikuatkan oleh para ulama, maka hatta musafir pun tetap tidak boleh diam di masjid. Kalau mau seperti yang pertama, al-uburo al-muradu minhu al-uburu fil masjidi, hanya sekedar lewat saja atau untuk kepentingan yang mendesak, keperluan yang mendesak, maka boleh masuk masjid tetapi tidak diam di situ.
Lalu kemudian Fakhruddin Ar-Razi beliau lebih menjelaskan lagi. Wa min hadhil ayati, dan ayat ini ihtajja katsirun minal a'immati, dijadikan hujah oleh sebagian besar para ulama ala annahu yahrumu alal junubi, atas haramnya bagi orang-orang yang junub al-lubthu fil masjidi, diam beristirahat di masjid. Wa yajuzu, akan tetapi boleh lahu bagi orang yang junub itu al-mururu, hanya sekedar lewat. Wa kada, dan begitu juga al-haidu bagi perempuan yang haid. Wan nufasa'u, dan bagi perempuan-perempuan yang nifas. Fi maknahu, itu sama maknanya dengan junub. Nah, maka ikhwatu iman rahimakumullah serta santriwan santriwati Pesantren Persatuan Islam nomor 50 Lembang, ketika kita ingin memahami apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala terkait redaksi wala junuban, maka yang dimaksud adalah orang-orang yang junub, mereka tidak boleh diam di masjid kecuali hanya sekedar al-mururu, lewat saja. Illa anna ba'dahum, kecuali sebagian ulama ada yang menegaskan yumna'u mururuhuma lihtimali at-talwithi. Larangan yang disampaikan oleh Allah di dalam surat An-Nisa ini bukan larangan secara mutlak bagi sebagian ulama, tapi larangan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yumna'u mururuhuma, terlarangnya mereka yang masuk ke masjid lihtimali talwithi, disebabkan khawatir nanti orang yang junub membuat kotor lingkungan masjid. Nah, ini pendapat yang kedua. Kalau pendapat yang pertama yang justru dipegang oleh jumhur ulama menyebutkan bahwa mau kotor mau tidak kotor orang yang junub haram masuk masjid. Tetapi bagi kelompok yang kedua justru menyebutkan lihtimali talwithi, larangan atau penyebab larangan masuk masjid itu disebabkan nanti khawatir orang yang junub menjadikan kotor lingkungan atau masjid, daerah masjid yang terlewat atau terdiami oleh orang tersebut. Wa minhum man qala, sebagian dari mereka ada yang menyebutkan bahwa in aminat kullu wahidatin minhuma at-talwith fi halil mururi jaza. In aminat kullu wahidatin minhuma, jika daerah masjid dapat aman dari talwith, dari kotor fi halil murur, ketika orang yang junub masuk masjid, jaza, silakan, tidak jadi masalah. Tetapi wa illa fala, jika seandainya orang yang junub khawatir nanti membawa kotoran, bagi perempuan haid datang ke masjid, ternyata ketika duduk darah haid merembes kemudian sampai mengotori masjid, atau perempuan yang nifas karena darah keluar banyak kemudian mereka duduk di masjid sampai darah membanjiri karpet masjid, fala, maka orang yang seperti itu tidak boleh masuk ke dalam masjid. Nah, untuk pendapat yang pertama terkait junub di sini secara mutlak, dan inilah pendapat yang dipegang oleh para ulama. Sedangkan sebagian kecil dari kalangan para ulama mereka menyebutkan terlarangnya orang yang junub masuk masjid disebabkan lihtimali talwithi, khawatir nanti menyebabkan kotor. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah serta santriwan santriwati Pesantren Persatuan Islam nomor 50 Lembang, inilah kurang lebih penafsiran yang disampaikan oleh para ulama. Akan tetapi tetap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara tegas mengharamkan bagi mereka yang junub masuk ke dalam masjid, kecuali hanya sekedar lewat saja. Sebagaimana dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan kepada Aisyah untuk mengambil karpet yang nanti akan digunakan oleh Nabi untuk sholat, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Aisyata, dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoi kepadanya, qalat, Aisyah berkata,
Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepadaku, nawilini, ambilkan bagiku al-humrata. Al-humrata itu artinya tikar. Fil masjidi, yang terdapat di masjid. Kultu, lalu kemudian aku berkata kepada Nabi, wahai Nabi, wahai Rasulullah, ini haidun. Engkau kan melarang bagi perempuan yang junub, laki-laki yang junub masuk masjid. Sedangkan engkau memerintahkan aku untuk mengambil karpet, tikar yang ada di masjid. Ini haidun. Nah, sekarang aku tidak bisa masuk. Kenapa? Ini haidun, karena aku sedang haid. Faqala, lalu kemudian Rasul bersabda, inna haidotaki laisat fiyadika. Sesungguhnya haidmu bukan terletak pada tanganmu. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, hadis ini oleh kelompok yang kedua tadi dijadikan dalil bahwa perempuan yang haid boleh masuk masjid selama tidak mengotori masjid. Bagaimana pengistidlalan mereka atau bagaimana cara mereka mengambil dalil? Disebabkan sabda Nabi, inna haidotaki laisat fiyadika, karena haid yang kau rasakan bukan terletak pada tanganmu. Artinya bagi sebagian kelompok yang kedua menyebutkan, kenapa Nabi menyebutkan karena haid bukan terletak pada tanganmu? Seandainya haid terletak pada tanganmu, bisa jadi engkau tidak masuk masjid juga, khawatir tanganmu membuat kotor seluruh masjid disebabkan haid mengucur di tanganmu. Tapi disebabkan haid bukan keluar dari tanganmu dan engkau bisa menjaga haid supaya tidak keluar dan tidak menetes ke masjid, maka tidak jadi masalah. Nah, bagi sebagian kelompok yang kedua, hadis ini menjadi dalil bahwa perempuan yang haid boleh masuk masjid selama tidak mengotori. Akan tetapi justru para ulama sepakat hadis ini bukan menyebutkan kotor dan tidak kotornya darah haid. Akan tetapi hadis ini justru menjadi perintah yang disampaikan oleh Nabi bahwa mengambil tikar itu tidak perlu dengan duduk-duduk di dalam masjid. Mengambil tikar tidak perlu dengan berlama-lama di dalam masjid, tetapi mengambil tikar diambil langsung keluar lagi. Ini sama dengan abiri sabilin, hanya sekedar lewat saja. Berarti waktu atau rentan waktu yang dilakukan oleh Aisyah ketika mengambil tikar itu sangat singkat. Jadi pengistidlalan yang diambil bukan karena haid tidak terletak pada tanganmu, tapi istidlal yang bisa diambil atau istinbat yang bisa diambil dari hadis ini justru ketika Nabi memerintahkan Aisyah untuk mengambil tikar, maka rentan waktu yang dilakukan oleh Aisyah ketika masuk sampai keluar ini sangat singkat, dan inilah yang menjadi penjelasan ila abiri sabilin. Begitu kurang lebih. Lalu kemudian bahkan para ulama, beliau menjelaskan lagi, mereka menjelaskan lagi bahwa yang dimaksud dengan tikar yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk Aisyah mengambilnya, artinya adalah qala al-Khattabi. Al-Khattabi menyampaikan hiya as-sajadah. Nabi memerintahkan kepada Aisyah untuk mengambil al-khumroh. Khumroh itu artinya as-sajadah, alladhi yasjudu alaihal musalli, yang digunakan oleh orang-orang yang sholat sebagai tempat sujud. Wa yuqalu, dan dikatakan juga sumiyat biha, dinamai dengan khumroh, li'annaha tukhammiru wajhal musalli, karena khumroh itu menjadi penutup bagi wajah orang-orang yang sedang sholat, yang wajahnya menghadapkan ke bumi. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, serta santriwan santriwati PPI Persatuan Islam nomor 50 Lembang, ini menjadi dalil. Tetap hadis yang barusan bukan menjadi dalil antara kotor dan tidaknya, tetapi justru hadis yang barusan menjadi dalil rentan waktu yang digunakan oleh
oleh Aisyah adalah singkat. Lalu kemudian sampai kapan orang-orang yang junub tidak boleh masuk masjid? Hatta taghtasilu, sampai mereka benar-benar suci dengan cara mereka mandi. Ibnu Katsir beliau menjelaskan bahwa dalilun hatta taghtasilu ini menjadi dalil lima dhahaba ilaihil a'immatu thalatha, yang dijadikan pendapat oleh 3 ulama, yaitu Abu Hanifah, Malik, dan Imam Syafi'i. Annahu yahrumu alal junubi al-mukthu fil masjidi, terkait haram bagi laki-laki serta bagi perempuan yang junub al-mukthu fil masjidi, diam berlama-lama di masjid, hatta yaghtasila, sampai dia benar-benar mandi. Au yatayammama, atau seandainya tidak ada air kecuali dia selesai tayamum. Inna adimal ma'a, jika memang tidak didapatkan air. Wa dhahabal Imamu Ahmad, sedangkan Imam Ahmad berpendapat ila annahu mata tawaddu'ul junubu jazalahu al-mukthu fil masjidi, bagi orang-orang yang junub seandainya tidak ditemukan air untuk mandi, maka boleh dia wudu saja. Ketika sudah selesai wudu, maka dia boleh untuk diam di masjid. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, maka ini menjadi dalil dari kalangan para ulama dan jumhur ulama bahwa orang-orang yang mereka dalam kondisi junub, baik laki-laki ataupun perempuan, haram untuk berada di masjid. Lalu yang menjadi penguat bagi pendapat mereka diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Sami'tu Aisyata Jasroh bin Dajajah, beliau berkata, aku mendengar Aisyah radhiyallahu anha berkata, Ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, wa wujuhu buyuti ashabihi syari'atun fil masjidi, sedangkan rumah sebagian besar dari kalangan para sahabat terbuka sambil menghadap ke masjid. Faqala wajihu hadhil buyut anil masjidi, thumma dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa lam yasna'il qaumu syai'an raja'a an tanzila fihim rukhsatun fa kharaja ilaihim ba'du faqala wajihu hadhil buyuta anil masjidi fa inni la uhillul masjida li haidin wala junubin. Lalu kemudian pindahkanlah pintu-pintu rumah kalian untuk tidak menghadap ke masjid. Nah, Nabi datang ke rumah. Ternyata ketika Nabi melihat sekeliling masjid, sebagian besar rumah yang dibuat oleh para sahabat ternyata menghadap ke masjid semuanya, sambil pintu-pintunya terbuka. Lalu ketika Nabi melihat, maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wajihu, pindahkanlah pintu-pintu kalian supaya tidak menghadap ke masjid. Setelah Nabi memerintahkan seperti itu, lalu kemudian Nabi masuk dalam masjid. Ternyata para sahabat tidak melakukan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rojaan, dengan harapan supaya turun wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meringankan mereka. Kenapa para sahabat sampai memposisikan pintu rumah menghadap ke masjid? Sebagai bentuk rasa cinta mereka, mu'allakun qalbuhu bil masajid fil masajid, karena hati mereka terikat dengan masjid. Kenapa pintunya menghadap ke masjid? Supaya ketika adzan dikumandangkan mereka tidak berlama-lama untuk datang ke masjid. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menemui mereka seraya bersabda, pindahkanlah pintu-pintu rumah kalian untuk tidak menghadap serta berhubungan secara langsung dengan masjid. Kenapa? Karena aku tidak menghalalkan masjid bagi orang-orang yang haid, juga bagi orang-orang yang junub. Yang menjadi alasan kenapa Nabi melarang para sahabat supaya rumahnya tidak boleh langsung menghadap ke masjid, karena khawatir bagi perempuan dan laki-laki yang junub
Kemudian ketika pintunya terhubung dengan pintu masjid, mereka masuk ke masjid sedangkan dalam kondisi junub. Maka Nabi melarang hal ini. Kenapa? Bagi orang yang junub tadi disebutkan tidak boleh tidak boleh masuk ke dalam masjid. Akan tetapi ternyata hadis ini dianggap dhaif oleh sebagian ahli fikih disebabkan ada rawi yang majhul atau tidak dikenal. Akan tetapi karena ada hadis lain yang menguatkan hadis ini seperti riwayat pertama Ibnu Huzaimah, lalu kemudian Al-Baihaqi dan yang lainnya, maka status hadis ini adalah hasan li ghairihi. Hadis ini menjadi dalil betapa Nabi melarang keras bagi mereka yang dalam kondisi junub kemudian masuk ke dalam masjid. Mungkin itu kurang lebih penafsiran dari wala junuban illa abiri sabilin. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan ayat ke-44. Untuk redaksi selanjutnya di ayat 43 mudah-mudahan bisa dijelaskan, tetapi jika memang tidak, maka minggu depan insyaallah kita masuk ke ayat 44. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.